Bayangkan sebuah malam yang sunyi di kota Mekah. Bulan menggantung di langit, angin gurun berhembus pelan, dan hampir semua orang terlelap dalam tidur mereka. Namun, di tengah kesepian itu, ada seorang hamba pilihan yang sedang bersujud, memohon kekuatan setelah melewati masa-masa paling berat dalam hidupnya. Dialah Muhammad, kekasih Allah, yang sebentar lagi akan dipanggil melakukan perjalanan paling luar biasa yang pernah dialami seorang manusia, Isra dan Mikraj. Pertanyaan pun muncul, mengapa saat itu, pada malam yang tampak biasa, justru dipilih Allah sebagai momentum untuk membuka tabir rahasia langit? Apa pesan besar yang ingin disampaikan? Dan bagaimana perjalanan ini akan mengubah kehidupan umat manusia hingga hari kiamat? Sebelum kita masuk ke inti kisah, mari kita lihat latar belakangnya. Tahun itu adalah tahun kesedihan. Nabi Muhammad baru saja kehilangan dua sosok terpenting dalam hidupnya. Khadijah, istri tercinta yang selalu menghibur dan mendukung, wafat meninggalkan duka mendalam. Disusul Abu Thalib, paman yang selama ini menjadi pelindung dari gangguan Quraisy. Tanpa dua penopang itu, Nabi benar-benar berada dalam kondisi paling rapuh. Lebih berat lagi, ketika beliau mencoba mencari dukungan di Taif, yang didapat justru penolakan kejam. Bukannya disambut, beliau malah diusir dengan lemparan batu, tubuhnya berdarah, kakinya luka, hatinya hancur. Tapi justru di titik terendah itulah, Allah menunjukkan kasih sayangnya. Sebuah perjalanan luar biasa dihamparkan, bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga penguatan iman. Perjalanan itu akan membuktikan bahwa risalah beliau bukan hanya urusan manusia di bumi, tetapi disaksikan oleh langit dan seluruh alam semesta. Dan malam itu pun tiba. Nabi Muhammad sedang berada di Hijr Ismail, di sisi Ka'bah. Langit tampak tenang, tak ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu. Tapi tiba-tiba, datanglah malaikat Jibril. Ia membawa seekor makhluk bercahaya, berwarna putih, bernama Burak. Bentuknya lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, dengan kecepatan yang luar biasa. Langkahnya sejauh mata memandang. Inilah kendaraan surgawi yang akan membawa Nabi dalam perjalanan Isra. Bayangkan momen itu. Seorang manusia yang baru saja penuh luka batin, kini diminta menaiki tunggangan surgawi, ditemani malaikat agung, untuk melakukan perjalanan yang mustahil ditempuh manusia biasa. Sebuah awal yang menegangkan sekaligus agung. Burak pun berlari. Dalam sekejap, Nabi Muhammad dibawa menembus padang pasir, melintasi lembah, bukit, dan gunung. Perjalanan ini tidak seperti perjalanan biasa. Setiap hentakan kaki Burak seakan memotong jarak ribuan kilometer menjadi hanya sekedipan mata. Dalam perjalanan itu, malaikat Jibril mengarahkan Nabi berhenti di beberapa tempat penting. "Turunlah dan syalatlah di sini," kata Jibril. Nabi pun menurut, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Tempat pertama adalah Madinah, kota yang kelak akan menjadi tujuan hijrah dan pusat peradaban Islam. Saat itu mungkin Nabi belum sepenuhnya memahami, tapi singgah di sana adalah isyarat besar tentang masa depan dakwah beliau. Kemudian, Nabi singgah di Bukit Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu Taurat. Sebuah tanda bahwa beliau adalah penerus risalah para nabi terdahulu. Setelah itu, beliau berhenti di Betlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Semua ini bukan kebetulan, tapi penghubung yang nyata. Islam hadir bukan untuk memutus, melainkan untuk menyempurnakan. Akhirnya, perjalanan singkat nan ajaib itu sampai di Masjidil Aqsa, Palestina. Tempat suci yang hingga kini menjadi simbol persatuan umat Islam. Di sana, sebuah kejadian luar biasa menanti. Bayangkanlah pemandangan itu. Di dalam masjid yang gelap namun penuh cahaya, berkumpullah para nabi dari zaman ke zaman. Ada Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Yusuf, dan banyak lagi. Mereka semua hadir, dan Muhammad, seorang nabi yang terakhir diutus, diminta menjadi imam sholat. Momen itu mengguncang hati. Seorang yang selama ini dihina dan ditolak oleh kaumnya,
justru kini berdiri di barisan terdepan, memimpin para utusan besar sebelumnya. Dengan solat itu, tersampaikan sebuah pesan. Risalah Muhammad adalah penutup sekaligus penyempurna dari semua risalah yang pernah ada. Tapi perjalanan belum selesai. Yang baru saja terjadi hanyalah Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah ini, perjalanan kedua yang jauh lebih dahsyat menanti. Mikraj, pendakian menembus langit demi langit, hingga Sidratul Muntaha. Di sana, Nabi akan menyaksikan pemandangan yang belum pernah dilihat manusia. Beliau akan bertemu dengan para nabi terdahulu, menyaksikan gambaran surga dan neraka, hingga akhirnya menerima perintah terbesar yang menjadi tiang agama, solat. Namun, bagaimana pendakian itu terjadi? Bagaimana suasana langit ketika pintu demi pintu dibuka untuk menyambut Nabi? Dan rahasia apa yang tersimpan di balik Sidratul Muntaha? Semuanya akan segera kita telusuri di bagian berikutnya. Masjidil Aqsa menjadi saksi dimulainya perjalanan yang lebih menakjubkan lagi. Setelah memimpin solat para nabi, Nabi Muhammad tidak berhenti sampai di situ. Malaikat Jibril lalu berkata bahwa perjalanan berikutnya adalah naik ke langit. Inilah Mikraj, pendakian menuju dimensi yang tak pernah dijangkau manusia. Nabi Muhammad dibawa naik dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama. Ketika sampai, Jibril meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Suara percakapan mereka bergema, "Siapakah engkau?" tanya malaikat penjaga. Jibril menjawab, "Aku Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus?" "Ya, dia telah diutus." Maka pintu langit pun terbuka, dan Nabi Muhammad dipersilakan masuk. Di langit pertama, Nabi melihat seorang lelaki. Wajahnya tampak bercahaya, namun setiap kali ia menoleh ke kanan, ia tersenyum gembira, dan ketika menoleh ke kiri, ia menangis. Itulah Nabi Adam, bapak seluruh manusia. Di kanan, beliau melihat ruh anak keturunannya yang taat, di kiri, ruh keturunannya yang durhaka. Nabi Muhammad memberi salam, dan Adam membalas dengan penuh kebanggaan. "Selamat datang, wahai anakku yang syalih, wahai Nabi yang mulia." Lalu pendakian berlanjut ke langit kedua. Lagi-lagi pintu dijaga malaikat, dan setelah izin diberikan, Nabi masuk. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, dua nabi yang mulia dan penuh pengorbanan. Mereka menyambut beliau dengan hangat, memberikan salam penuh hormat. Bayangkan, bagaimana perasaan Nabi Muhammad saat itu? Seorang yang ditolak kaumnya, kini disambut bagai saudara oleh nabi-nabi terdahulu. Naiklah beliau ke langit ketiga. Di sini, beliau bertemu Nabi Yusuf. Wajahnya begitu indah, hingga cahaya yang memancar darinya seakan memenuhi langit. Nabi Yusuf menyapa dengan lembut, mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Pendakian berlanjut ke langit keempat. Di sini beliau bertemu dengan Nabi Idris, seorang nabi yang dikenal dengan kesabaran dan ketekunannya dalam ibadah. Beliau menyambut dengan doa dan salam. Kemudian naik ke langit kelima. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Harun, saudara Nabi Musa, seorang yang dicintai kaumnya. Sambutan penuh hangat kembali diberikan. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, sosok yang pernah memimpin Bani Israel, berbicara langsung dengan Allah di Bukit Sinai. Musa menangis ketika melihat Nabi Muhammad. Ketika ditanya mengapa, Musa menjawab, "Aku menangis karena umat yang datang setelahku akan lebih banyak masuk surga dibanding umatku." Sebuah kalimat yang menunjukkan betapa besar rahmat Allah bagi umat Muhammad. Akhirnya, sampailah Nabi ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu Nabi Ibrahim, yang sedang duduk bersandar di Baitul Mamur, rumah ibadah para malaikat yang setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat tanpa pernah kembali lagi. Ibrahim menyambut Muhammad dengan bangga,
seakan menyaksikan buah dari doa yang dulu pernah ia panjatkan agar dari keturunannya lahir seorang nabi terakhir. Namun perjalanan belum berhenti di situ. Nabi Muhammad dibawa naik lebih tinggi lagi, melewati langit ketujuh, hingga sampai ke Sidratul Muntaha, sebuah pohon besar yang indah tak terbayangkan, di mana segala sesuatu berakhir dan tak ada makhluk yang bisa melampauinya. Daun-daunnya bagai telinga gajah, buahnya sebesar kendi besar. Dari sana memancar cahaya dan keagungan yang membuat mata tak mampu menatap lama. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad diperlihatkan gambaran surga dan neraka. Beliau melihat bagaimana amal manusia dibalas. Ada orang-orang yang menikmati keindahan surga dengan segala kenikmatannya. Namun beliau juga melihat pemandangan mengerikan. Manusia yang disiksa akibat perbuatannya di dunia. Ada yang perutnya besar hingga tak mampu bergerak. Ada yang wajahnya hancur karena gibah. Ada pula yang diseret dalam api karena menipu dalam timbangan. Semua itu adalah tanda peringatan nyata agar manusia memahami konsekuensi amalnya. Di puncak perjalanan itulah Nabi Muhammad dipanggil menghadap Allah. Inilah momen yang bahkan malaikat Jibril tidak bisa menemani. Wahai Muhammad, teruslah engkau naik. Aku tidak bisa melampaui batas ini. Jika aku maju, niscaya aku akan terbakar. Kata Jibril penuh hormat. Maka Nabi Muhammad pun melanjutkan sendiri, mendekat ke hadirat Allah. Disinilah beliau menerima perintah paling agung. Sholat 50 kali sehari semalam. Betapa beratnya kewajiban itu. Namun, Nabi Muhammad menerimanya dengan penuh kepatuhan. Saat kembali turun, beliau bertemu Nabi Musa. Musa bertanya, "Apa yang diperintahkan kepadamu?" Nabi menjawab, 50 sholat. Musa berkata, "Itu terlalu berat untuk umatmu. Aku telah menguji Bani Israel, dan aku tahu manusia tak akan sanggup. Kembalilah dan mohon keringanan kepada Allah." Maka Nabi Muhammad pun kembali menghadap Allah, dan permintaan itu dikabulkan. Jumlah sholat dikurangi. Namun Musa terus menyarankan agar Nabi meminta keringanan lagi, hingga akhirnya perintah sholat ditetapkan menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Meski hanya 5, pahalanya tetap sama seperti 50. Bayangkan betapa besar rahmat Allah bagi umat ini. Sholat yang awalnya 50 kali, kini hanya 5. Namun tetap menjadi tiang agama, penghubung langsung antara manusia dengan penciptanya. Di titik ini, perjalanan Mikraj hampir mencapai akhirnya. Nabi Muhammad telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bertemu para nabi, menyaksikan surga dan neraka, hingga menerima kewajiban sholat yang akan menjadi penolong umat hingga akhir zaman. Namun, apakah perjalanan berakhir begitu saja? Tidak. Ada rahasia lain, sebuah pesan tersembunyi yang membuat Isra, Mikraj bukan sekadar perjalanan, melainkan isyarat mendalam tentang masa depan umat Islam. Rahasia itu akan kita ungkap di bagian berikutnya. Perjalanan Mikraj sudah hampir mencapai puncaknya. Nabi Muhammad telah menerima perintah sholat dari Allah. Namun, setelah semua itu, apa makna sebenarnya dari perjalanan ini? Apakah hanya tentang kewajiban sholat? Atau ada pesan lain yang lebih dalam, yang harus dipahami umat hingga akhir zaman? Mari kita telusuri lebih jauh. Setelah perintah sholat ditetapkan menjadi 5 waktu sehari semalam, Nabi Muhammad dibawa kembali oleh malaikat Jibril melewati langit demi langit. Tapi kali ini, pandangan beliau lebih tajam. Karena sebelumnya beliau hanya menyaksikan, kini beliau memahami makna dari setiap pertemuan. Ketika berjumpa kembali dengan Nabi Musa, beliau teringat akan perjuangan Musa menghadapi umatnya yang keras kepala. Pesan tersiratnya jelas. Nabi Muhammad juga akan menghadapi tantangan serupa, namun harus tetap sabar. Saat kembali melewati langit ketiga, wajah indah Nabi Yusuf seakan menjadi simbol bahwa Islam pun akan menghadirkan keindahan akhlak dan cahaya yang menyinari dunia.
Dan ketika turun melewati langit pertama, sosok Nabi Adam kembali mengingatkan, manusia akan selalu ada yang taat dan ada yang durhaka, tetapi tugas seorang nabi adalah membimbing, bukan memaksa. Lalu, Nabi Muhammad ditunjukkan gambaran yang lebih detail tentang umatnya. Beliau melihat orang-orang yang rajin sholat dipenuhi cahaya, sementara mereka yang meninggalkan sholat tampak gelap dan lemah. Seakan-akan Allah ingin menegaskan, sholat bukan sekadar ritual, tapi sumber kekuatan hidup. Bayangkan, di saat itu Nabi Muhammad menyaksikan sendiri bagaimana sholat akan menjadi garis pemisah antara iman dan kufur. Tidak heran, beliau kemudian menegaskan dalam sabdanya, sholat adalah tiang agama, siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkannya berarti meruntuhkan agama. Namun, ada satu hal lagi yang jarang diketahui. Saat di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad juga diperlihatkan Lauh Mahfuz, catatan takdir seluruh makhluk. Beliau tidak melihat semua isinya, tapi cukup untuk memahami betapa luasnya ilmu Allah dan betapa kecilnya manusia. Dari sini, pesan reflektif yang luar biasa tersampaikan, bahwa hidup di dunia hanyalah sebentar, sementara perjalanan akhirat jauh lebih panjang. Dan ketika kembali melewati Baitul Mamur, beliau melihat malaikat yang tak terhitung jumlahnya sedang beribadah tanpa henti. Tidak ada satupun yang lalai. Semuanya tunduk penuh ketaatan. Bandingkan dengan manusia yang sering menunda-nunda sholat, padahal itu hanyalah 5 kali sehari. Bukankah ini sebuah peringatan keras bagi kita? Ada satu momen yang mengguncang hati Nabi. Beliau diperlihatkan gambaran tentang orang yang mulutnya disobek dari sisi ke sisi. Malaikat menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang di dunia suka menyebar kebohongan dan berita dusta. Ada pula orang yang memakan daging busuk padahal di depannya ada makanan segar. Itulah perumpamaan orang yang berzina. Semua itu diperlihatkan agar Nabi bisa mengingatkan umatnya tentang bahaya dosa. Setelah semua pengalaman itu, Nabi Muhammad turun kembali bersama Jibril, hingga akhirnya sampai lagi di Masjidil Aqsa. Burak masih menunggu di sana, seakan tak terjadi apa-apa. Nabi pun menaikinya kembali, dan dalam sekejap sudah kembali ke Mekah. Bayangkan, sebuah perjalanan ribuan kilometer, menembus langit, bertemu para nabi, melihat surga dan neraka, hingga menghadap Allah. Semuanya terjadi hanya dalam satu malam. Begitu cepat, sampai-sampai keesokan harinya banyak orang Quraisy menertawakan Nabi ketika beliau menceritakannya. Mereka berkata, mana mungkin? Kami menempuh perjalanan ke Palestina butuh sebulan, sementara engkau mengaku melakukannya dalam satu malam. Namun Allah tidak membiarkan Nabi Muhammad dipermalukan. Beliau diberikan kemampuan untuk menggambarkan Masjidil Aqsa secara detail, meski belum pernah ke sana sebelumnya. Bahkan beliau menceritakan rombongan kafilah yang sedang dalam perjalanan pulang ke Mekah, lengkap dengan waktu kedatangannya. Dan benar, semua itu terbukti. Disinilah letak ujian keimanan. Orang-orang yang beriman, seperti Abu Bakar, langsung berkata, jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku percaya. Sejak saat itu, ia diberi gelar Asy-Shiddiq, yang selalu membenarkan. Namun orang-orang kafir justru semakin menolak. Bagi mereka, kisah Isra, Mikraj adalah alasan baru untuk mengejek Nabi. Padahal, jika dipikir dengan akal jernih, yang lebih sulit, Allah menciptakan langit dan bumi, atau membawa seorang hambanya naik ke langit, sampai di sini, jelaslah bahwa Isra, Mikraj bukan sekadar perjalanan ajaib. Ia adalah ujian keimanan, pembeda antara mereka yang percaya pada kebesaran Allah dan mereka yang hanya menertawakan. Tapi, apa hikmah terdalam yang seharusnya kita ambil dari Isra, Mikraj? Mengapa sholat dijadikan pusat perjalanan ini? Dan bagaimana kisah ini relevan dengan kehidupan kita hari ini? Rahasia itu akan kita ungkap di segmen berikutnya. Setelah perjalanan luar biasa itu, Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Namun, Isra, Mikraj bukan hanya sebuah kisah menakjubkan untuk diceritakan. Ia menyimpan makna yang jauh lebih dalam.
Dan pusat dari seluruh perjalanan itu adalah sholat. Kenapa sholat yang dipilih sebagai hadiah tertinggi dari Isra, Mikraj? Mari kita renungkan. Pertama, perintah sholat berbeda dari perintah ibadah lainnya. Puasa, zakat, dan haji semuanya disampaikan melalui wahyu di bumi. Tetapi sholat, hanya satu ibadah yang langsung diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad di langit, tanpa perantara. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan seorang Muslim. Bayangkan, Nabi Muhammad menembus langit, melewati Sidratul Muntaha, hingga menghadap langsung kepada Allah, hanya untuk menerima satu perintah. Itu bukan sekadar kewajiban, melainkan undangan untuk selalu terhubung dengan Sang Pencipta, 5 kali sehari. Sholat adalah mikraj bagi setiap mukmin. Jika Nabi Muhammad melakukan perjalanan mikraj secara fisik, maka kita pun bisa melakukan mikraj secara spiritual setiap kali berdiri menghadap Allah dalam sholat. Dari bumi yang penuh hiruk-pikuk, kita diajak naik ke alam tenang, menghubungkan hati dengan langit. Namun, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadikan sholat sebagai mikraj pribadi? Atau kita hanya melakukannya sekadar rutinitas, tanpa rasa khusyuk, tanpa kesadaran? Mari kita bayangkan suasana itu. Ketika takbiratul ihram diucapkan, seharusnya kita sudah meninggalkan dunia. Setiap bacaan, setiap sujud, adalah percakapan langsung dengan Allah. Inilah makna terdalam dari Isra, Mikraj. Manusia biasa pun bisa naik ke langit, bukan dengan tubuh, tapi dengan hati yang ikhlas dan khusyuk. Nabi Muhammad sendiri, setelah menerima perintah sholat, menjelaskan kepada para sahabat betapa sholat adalah penolong terbesar. Beliau bersabda, sholat adalah cahaya, ia bisa menenangkan hati yang gelisah, menguatkan jiwa yang rapuh, dan menjadi penopang ketika dunia terasa menghimpit. Namun, bukan berarti perjalanan sholat itu mudah. Dalam sejarahnya, bahkan sejak awal, banyak umat Islam yang diuji dengan ketaatan ini. Ada yang menjaga sholat dengan penuh cinta, ada pula yang meremehkannya. Padahal, ketika Nabi diperlihatkan gambaran neraka, banyak hukuman ditimpakan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Satu gambaran yang membuat hati bergetar, Nabi melihat orang-orang yang kepalanya dihantam batu hingga pecah, lalu kembali lagi, lalu dihantam lagi. Malaikat menjelaskan, itulah orang-orang yang lalai dari sholat wajibnya. Mengerikan, bukan? Isra, Mikraj seolah ingin mengingatkan kita. Jangan sampai kita meremehkan hadiah paling agung ini. Tapi ada sisi lain yang lebih menenangkan. Nabi juga diperlihatkan orang-orang yang wajahnya berseri-seri, duduk di singgasana cahaya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga syalatnya dengan khusyuk. Pemandangan itu seakan menjadi janji. Barang siapa yang menjaga sholat, Allah akan menjaga hidupnya, dunia dan akhirat. Saudaraku, bukankah kita sering merasa lelah dengan kehidupan? Penuh masalah, tekanan, rasa cemas? Sholat adalah obat dari semua itu. Nabi sendiri, ketika sedang menghadapi masalah, selalu berkata, istirahatkan aku dengan sholat. Bagi beliau, sholat bukan beban, melainkan tempat istirahat sejati. Bayangkan, Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga saja masih menjadikan sholat sebagai pelarian dari kepenatan dunia. Lalu bagaimana dengan kita, yang penuh dosa, penuh kekurangan? Disinilah letak makna besar Isra, Mikraj. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi jalan menuju ketenangan. Ia adalah pintu kecil yang membuka hubungan langsung dengan Allah, kapan saja, di mana saja. Namun, perjalanan Isra, Mikraj juga menyimpan tanda-tanda lain yang jarang dibicarakan. Nabi melihat masa depan umatnya. Beliau melihat gambaran kebangkitan besar, sekaligus ujian berat yang akan menimpa umat Islam. Semua itu adalah peringatan agar kita tidak lengah. Apakah mungkin Isra, Mikraj juga menjadi isyarat bahwa umat Muhammad akan menghadapi perjalanan panjang yang penuh ujian, tetapi selalu ada jalan kembali kepada Allah melalui sholat? Jawabannya akan mulai terungkap di segmen berikutnya.
Karena setelah kita memahami makna solat, kita akan menyelami hikmah-hikmah lain dari Isra, Mikraj yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Setelah kita memahami betapa solat adalah hadiah terbesar dari Isra, Mikraj, sekarang mari kita gali lebih dalam. Apa saja hikmah lain yang bisa kita ambil? Sebab perjalanan Nabi Muhammad bukan hanya tentang naik ke langit, tetapi juga tentang pesan simbolis yang harus menjadi pelajaran bagi umat Islam hingga hari kiamat. Pertama, Isra, Mikraj adalah tanda bahwa perjuangan Nabi tidak pernah sendiri. Bayangkan, di Masjidil Aqsa, Nabi memimpin sholat para nabi terdahulu. Itu bukan sekadar penghormatan, tapi juga pesan bahwa seluruh risalah sebelumnya bertemu dan berpuncak pada Islam. Dari Adam hingga Isa, semuanya mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad. Bukankah ini tanda bahwa Islam adalah agama yang menyempurnakan, bukan memutus? Kedua, Isra, Mikraj menunjukkan bahwa setiap amal manusia akan ada balasannya. Nabi diperlihatkan gambaran surga dan neraka. Orang-orang yang menjaga amanah mendapat ganjaran indah, sementara mereka yang curang dalam timbangan mendapat siksa yang pedih. Pemandangan itu seakan berkata, tidak ada amal yang sia-sia. Semua dicatat, semua dibalas. Ketiga, perjalanan itu mengajarkan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Nabi diperlihatkan Sidratul Muntaha, sebuah batas yang tak bisa dilampaui makhluk manapun. Di sanalah Nabi menyadari betapa kecilnya manusia dibanding kebesaran Allah. Bukankah ini menjadi pengingat agar kita tidak terlalu terpikat pada dunia, yang fana dan cepat berlalu? Tapi ada hikmah lain yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika Nabi melihat orang-orang yang meninggalkan sholat disiksa, itu bukan sekadar gambaran di akhirat, tapi juga peringatan bahwa meninggalkan sholat membuat hidup di dunia pun terasa berat. Bukankah sering kita rasakan, ketika jauh dari sholat, hati menjadi gelisah, rezeki serasa sempit, dan hidup seperti kehilangan arah? Sebaliknya, ketika kita menjaga sholat, hidup terasa lebih tenang. Masalah memang tetap ada, tapi hati lebih kuat. Inilah rahasia Mikraj seorang mukmin, bukan terbang ke langit dengan tubuh, tetapi terangkatnya hati setiap kali sujud kepada Allah. Bayangkan sejenak. Malam itu, Nabi Muhammad yang penuh luka batin, baru saja ditolak Taif, baru kehilangan Khadijah dan Abu Talib. Tetapi setelah Isra, Mikraj, beliau kembali dengan semangat baru. Hatinya yang tadinya rapuh, kini penuh kekuatan. Apa rahasianya? Karena beliau telah dipanggil langsung ke hadirat Allah, diperlihatkan masa depan umatnya, dan diberi hadiah sholat. Itulah yang seharusnya kita rasakan setiap kali sholat. Sebuah kekuatan baru untuk melanjutkan hidup, meski penuh ujian. Namun, perjalanan Isra, Mikraj juga membawa pesan tentang ujian keimanan. Ketika Nabi menceritakan peristiwa ini keesokan harinya, banyak orang Quraisy yang menertawakan. Mereka menganggap mustahil seorang manusia bisa menempuh perjalanan ribuan kilometer dalam satu malam, apalagi naik ke langit. Disinilah iman diuji. Abu Bakar tampil membela Nabi tanpa ragu sedikitpun. Ia berkata, jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku percaya. Sikap itu membuatnya dijuluki Asy-Syiddiq, orang yang selalu membenarkan. Tapi sebagian besar orang kafir justru semakin menolak. Bukankah ini mirip dengan keadaan kita hari ini? Ketika kebenaran disampaikan, sebagian orang menerimanya dengan iman, tapi banyak pula yang menolaknya karena dianggap tak masuk akal. Padahal, jika Allah mampu menciptakan langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan, apakah sulit baginya untuk membawa hambanya naik ke langit? Hikmah lain yang jarang disadari. Isra, Mikraj menunjukkan hubungan yang erat antara Mekah, Madinah, dan Palestina. Nabi singgah di Madinah sebelum Mikraj, lalu menuju Masjidil Aqsa. Seakan-akan perjalanan itu menjadi peta masa depan Islam. Mekah adalah titik awal, Madinah adalah pusat kejayaan, dan Palestina adalah simbol kesatuan umat. Bukankah hingga kini, Palestina tetap menjadi simbol perjuangan Islam? Saudaraku,
Mari kita renungkan. Jika Nabi Muhammad saja diuji dengan caci maki setelah Isra, Mikraj, maka kita pun pasti diuji dengan keraguan, hinaan, bahkan rasa malas dalam menjaga sholat. Tapi, siapa yang bertahan, dialah yang akan merasakan manisnya iman. Dan disinilah klimaks perjalanan mulai terasa. Isra, Mikraj bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi cermin untuk hidup kita sekarang. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadikan sholat sebagai tiang hidup kita? Ataukah kita masih lalai? Seperti mereka yang Nabi lihat disiksa di akhirat? Pertanyaan ini akan semakin tajam di segmen berikutnya. Karena kita akan masuk ke bagian penutup perjalanan, yang bukan hanya merangkum seluruh kisah, tetapi juga memberikan satu twist mengejutkan. Pesan tersembunyi yang sering terlewat, namun bisa mengubah cara kita memandang Isra, Mikraj. Kita telah mengikuti perjalanan luar biasa Isra, Mikraj dari awal hingga akhir. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari langit pertama hingga Sidratul Muntaha, dari pertemuan dengan para nabi hingga menerima perintah sholat 5 waktu. Semuanya terjadi hanya dalam satu malam, namun maknanya melampaui seluruh kehidupan manusia. Mari kita tarik benang merah. Isra, Mikraj adalah hiburan dari Allah untuk Nabi Muhammad setelah tahun penuh kesedihan. Perjalanan itu menjadi tanda bahwa perjuangan beliau bukan sekadar urusan dunia, melainkan urusan langit. Dari sinilah kita belajar. Ketika manusia meninggalkan kita, ketika dunia terasa sempit, selalu ada Allah yang memberi kekuatan. Isra, Mikraj juga menegaskan bahwa sholat adalah mikraj bagi setiap mukmin. Jika Nabi naik ke langit secara fisik, maka kita bisa naik secara ruhani melalui sholat. Setiap kali takbir, setiap kali sujud, kita sebenarnya sedang dipanggil ke hadirat Allah, seakan mengulang momen Isra, Mikraj dalam bentuk sederhana. Dan inilah twist yang sering terlewat. Isra, Mikraj bukan hanya tentang perintah sholat. Ia juga tentang ujian keimanan. Orang-orang yang percaya kepada Nabi semakin mantap imannya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sementara mereka yang menolak, justru semakin jauh. Dengan kata lain, Isra, Mikraj adalah pembeda antara yang benar-benar beriman dan yang hanya ikut-ikutan. Pertanyaannya sekarang, kita berada di pihak yang mana? Apakah kita termasuk yang menjaga sholat dan meyakini kebesaran Allah? Atau kita masih ragu, lalai, dan menjadikan sholat sekadar rutinitas? Bayangkan, Nabi Muhammad diperlihatkan umatnya di akhirat. Ada yang bersinar wajahnya karena syalatnya sempurna, ada yang diseret karena lalai. Dan di antara mereka, adalah kita. Kelak kita juga akan berdiri di hadapan Allah. Apa yang akan kita bawa? Inilah pesan terbesar Isra, Mikraj, jangan remehkan sholat. Ia bukan sekadar gerakan, bukan sekadar kewajiban, tapi pintu menuju ketenangan, cahaya dalam gelapnya dunia, dan penyelamat di akhirat. Malam Isra, Mikraj bukan hanya milik Nabi Muhammad, tapi juga undangan bagi kita semua. Undangan untuk memperbaiki sholat, menghidupkan kembali hati, dan mengingat bahwa hidup kita tidak berhenti di dunia. Saudaraku, jika Nabi Muhammad saja mendapatkan kekuatan besar setelah Isra, Mikraj, maka kita pun bisa mendapatkan kekuatan setelah sholat, jika kita menjalaninya dengan khusyuk. Sekarang, aku ingin bertanya kepadamu. Setelah mendengar kisah ini, bagaimana dengan syalatmu? Apakah sudah menjadi mikraj yang menghubungkanmu dengan Allah? Atau masih sekadar rutinitas tanpa makna? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Ceritakan pengalamanmu. Apakah ada momen ketika sholat benar-benar menenangkan hatimu? Atau justru ada tantangan yang membuatmu sering lalai? Siapa tahu, jawabanmu bisa menginspirasi orang lain yang juga menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like jika kisah ini membuatmu merenung. Subscribe untuk terus mengikuti cerita-cerita penuh hikmah lainnya, dan bagikan video ini agar makin banyak orang yang tercerahkan. Perjalanan Isra, Mikraj telah berakhir, tapi perjalanan kita baru saja dimulai. Mari kita jadikan sholat sebagai mikraj kita setiap hari.
Karena di sanalah letak kekuatan, ketenangan, dan harapan. Dan ingatlah, ketika dunia meninggalkanmu, ketika semua orang menjauh, selalu ada Allah yang menunggumu dalam sujud.